Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pengurus Masjid Raya Ujung Gading dan semua pemimpin masyarakat yang didulukan selangkah, yang ditinggikan sarantiang, dan jemaah muslimin muslimat yang beretikaf di masjid yang kita cintai, Masjid Raya Ujung Gading. Jangan lupa niat ya, jangan lupa niat beribadat iktikaf di rumah Allah. Jangan lupa niat menunggu sholat isya berjamaah dan niat bermuhasabah diri melalui judul suami istri ba'aur dengan tebing. Demikian Islam melihat ya. Judul ini diambil daripada ayat surah At-Taubah ayat 71, firman Allah yang ada dalam nota, dalam diktat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahu azim. Aman nabika ya Rabb. Ayat ini menjelaskan wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Saling kerjasama, bagaikan aur dengan tebing, orang awak. Saling kerjasama dalam bidang apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Dalam amar ma'ruf. Amar ma'ruf ditegakkan di rumah tangga. Amar ma'ruf ditegakkan di tengah-tengah keluarga. Seterusnya dalam masyarakat. Ya'muruna bil ma'ruf, mesti ada usaha untuk amar ma'ruf di rumah, barulah pasangan suami istri tadi ibarat aur dengan tebing. Nanti akan ada ceritanya di bawah ya. Akan ada ceritanya, cerita suami yang saleh dan istri salehah. Dalam pada itu, dalam amar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah kemungkaran. Apa itu ma'ruf, apa itu mungkar? Ma'ruf yang dilihat Allah ma'ruf, bukan yang kita pandang ma'ruf. Kadang-kadang yang kita lihat ma'ruf, pada sisi Allah tidak ma'ruf. Apa itu mungkar? Mungkar yang mungkar dalam agama, bukan yang mungkar dalam pandangan kita. Kecuali pandangan kita sudah disejajarkan dengan agama Allah. Kalau pandangannya tidak disejajarkan dengan agama, kadang-kadang yang mungkar nampak ma'ruf, yang ma'ruf nampak mungkar. Itu yang banyak, sama ada disedari atau tanpa disedari. Na'udzubillah. Yang jelasnya di sini pasangan suami istri saleh salehah menegakkan kema'rufan, mencegah kemungkaran. Sepatutnya dalam keluarga kita ada 10 yang ma'ruf yang mesti dilaksanakan hari-hari, ditulis. Agenda suami istri, agenda anak, agenda ahli keluarga mesti ditulis.
10 yang ma'ruf, 10 yang mungkar. Contohnya, salat tepat waktu, salat berjamaah di rumah Allah. Kalau berhubungan dengan salat ya, salat jangan terlambat, salat berjamaah jangan masbuk, salat rawatib jangan tercicir. Contohnya, di samping salat-salat sunat lain seperti salat tahajud, salat duha dan lain-lain. Mengenai kemungkaran yang sangat merungsingkan, merisaukan, kemungkaran saat berinteraksi dengan media elektronik. Kadang-kadang karena sudah biasa, kata orang kita, Allah bisa dek biasa. Orang dulu, cerita orang saleh zaman dulu, memegang Al-Quran lebih daripada anak-anak kita memegang media sosial. Subhanallah. Orang dulu memegang Al-Quran, berinteraksi dengan kitabullah lebih daripada anak-anak kita berinteraksi dengan media. Subhanallah. Perlu kita belajar dari sejarah ya. Perlu belajar dari sejarah. Jadi kema'rufan, kemungkaran kita mesti sebaiknya kita tulis di kalangan keluarga kita untuk panduan hidup. Dalam pada itu wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa yuqimunas shalah bukan mendirikan salat ya. Kalau kita terjumpa terjemahan mendirikan salat, kata ulama terjemahan itu perlu dibetulkan lagi, perlu disemak, perlu diupdate. Kalau kita baca tafsir yang muktabar, tafsir yang besar, yang membicarakan tentang salat, yang membicarakan tentang hukum, contohnya tafsir Indo, tafsir Al-Imam Qurtubi, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Anak-anak yang belajar di pondok mungkin belum tahu, tapi kalau orangnya sudah kuliah mungkin dia tahu. Apalagi kalau sudah berangkat ke universitas di negara-negara Islam, negara Arab. Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa wa yuqimunas shalah bukan mendirikan salat, menegakkan salat. Ini kalau kita bicara tentang menegakkan salat, mungkin perlu satu pengajian atau dua pengajian. Yang jelasnya wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Ayat pertama yang berbicara tentang wa yuqimunas shalah, ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 3 suratul Baqarah. Kalau kita buka suratul Baqarah, mula-mula alif lam mim. Yang kedua zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini kita belajar istilah. Ini kita belajar salat. Wa yuqimunas shalah, kalau kita lihat tafsir as-shalah yang dimaksudkan ini salat fardu berjamaah di rumah Allah, lengkap dengan salat sunatnya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis hanya pernah sekali yang tidak sempat salat sunat ba'diyah zuhur. Ada dalam hadis sahih, sekali saja berlaku Nabi Muhammad tidak sempat salat sunat zuhur lantaran sibuk mengurus umat. Karena kesibukan mengurus umat, tidak sempat sembahyang sunat ba'diyah zuhur, lalu dikerjakan sesudah asar. Istrinya kaget, loh ada sembahyang sunat sesudah asar? Kata Rasulullah, memang tidak ada, tapi tadi saya tidak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur karena urusan umat, urusan agama Allah, lalu dilakukannya sesudah asar. Subhanallah, subhanallah. Jadi diantara kerjasama positif antara pasangan suami istri, saling menegakkan salat, kemudian wa yu'tunaz zakah, melaksanakan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah. Nah, tengok dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini amar ma'ruf dulu,
baru nahi mungkar, baru salat. Artinya kalau kemungkaran di rumah berlaku, kalau kemakmuran tidak, kemakruffan ya, kalau kemakruffan tidak ditegakkan, berarti tidak ikut aturan ya. Sebelum kita salat, pastikan di rumah kita perkara yang ma'ruf terlaksana dan kemungkaran tercegah, baru perintah salat. Jadi kalau kita pergi ke masjid, ibu pergi ke masjid, ayah pergi ke masjid, anak-anak kita di rumah macam mana? Itu bisa difikirkan. Kalau di sini mesti dilaksanakan, menegakkan yang ma'ruf, melaksanakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Terutama berhubungan dengan media genggaman ya, media elektronik, mesti dibikin panduan berinteraksi dengan media elektronik. Jangan dibiarkan mereka hanyut. Subhanallah. Bila sudah dilaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, ulaika sayarhumuhumullah. Mereka lah akan dirahmati Allah. Itulah rumah yang akan dicucuri, dilimpahi rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Hasilnya apa? Tengok dalam ayat 72 hasilnya, wa'adallahu mu'minina wal mu'minati jannat. Allah menjadikan jannah tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah, wa masakina thayyibah, dan kediaman-kediaman yang indah di sana, istana-istana surga ya, dalam jannah adan, wa ridwanu minallah, dan mereka meraih keridhaan Allah, akbar, lebih mengungguli segala-galanya, zalika huwal fawzul azim, inilah kejayaan yang gemilang. Jadi sifat pasangan suami istri yang saleh-salehah dalam ayat ini jelas ya, mereka bagaikan aur dengan tebing. Suami suka diingatkan istri, istri suka diingatkan suami, saling melengkapi dan saling menutup kekurangan pasangannya. Nah, ini cerita di bawah ini cerita pasangan suami istri yang saling melengkapi. Malah di sini ceritanya pasangan yang baru mendirikan rumah tangga. Subhanallah. Pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, langkah pertama yang dibuat penekanan oleh si istri, suaminya mesti salat di rumah Allah, seperti yang dikatakan tadi, khususnya salat subuh, salat fajar. Itulah hebatnya si istri. Dari awal perkawinan tidak dibenarkan suami salat di rumah. Subhanallah, subhanallah. Lantas satu hari itu mereka terlambat bangun, pengantin baru ya, terlambat bangun. Lalu kata si istri, abang anda pergi juga lah ke masjid, jangan sholat di rumah. Subhanallah. Banyak hadis yang mengancam ya. Dalam 2 minggu lalu ya, kita sudah bicara hadis-hadis yang memberi ancaman terhadap orang yang tidak salat subuh di rumah Allah. Orang yang bermasalah ya. Lalu karena terlambat bangun, kata si istri, berangkat sajalah ke masjid. Suami pun berangkat ke masjid. Ternyata sampai di masjid, kumpulan pertama sudah selesai sholat. Mereka masjidnya makmur. Kalau kumpulan pertama sudah selesai, ada lagi kumpulan kedua. Maka si suami sholat bersama kumpulan kedua. Pendek ceritanya, waktu suami selesai sholat, sesudah beri salam, datang imam pertama, menemui suami, ditanyanya, bapak ini istri Fulanah binti Fulan ya? Disebutnya nama istrinya. Iya. Kok imam tahu nama istri saya? Kami kan baru melangsungkan perkawinan.
Soalnya katanya saya tadi malam bermimpi. Ini mimpi orang saleh ya. Mimpi orang saleh banyak ditulis. Banyak ditulis dalam karya ulama, dalam artikel. Soalnya tadi malam saya bermimpi, saya terlihat ahlul jannah. Ternyata jemaah yang sholat dalam kumpulan pertama semuanya ahlul jannah. Dan saya terlihat ada seorang muslimah di antara jumlah yang banyak tadi. Lalu saya tanya, siapa sih muslimah yang satu orang ini? Ibunya satu orang ini siapa? Lalu disebut nama istri bapak. Betulkah istri bapak? Iya, itu istri saya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian dia pulang, sampai di rumah, pendek ceritanya, ternyata istrinya masih dalam posisi sholat, sujud, ternyata sudah meninggal. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun waktu sujud. Inilah ceritanya di sini. Jadi memang ba'aur dengan tebing ya. Jadi si istri yang meninggal, suaminya sudah dididiknya sekian bulan untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu istrinya jina hati dengan masjid. Dalam pertemuan yang lalu kita bicara tentang pencinta masjid ya. Pencinta masjid dijamin selamat. Berarti pendidikan istri terhadap suami, kerjasama yang positif antara pasangan suami istri. Salah satu di antara pasangannya meninggal dunia, yang satu lagi masih hidup, berarti amal pasangannya masih hidup mengalir untuk pasangan yang sudah meninggal. Artinya orangnya sudah mati, pahalanya masih hidup melalui bimbingan, melalui tarbiyah, melalui kerjasama ba'aur dengan tebing. Begitu juga kalau yang meninggal itu contohnya suami meninggal, suami setelah sekian tahun hidup bersama, lalu suami membimbing istrinya bagaikan aur dengan tebing, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Partner pasangan yang sudah meninggal mendapat pahala dari yang masih hidup. Demikian juga anak-anak ya. Kalau kita kiaskan kepada anak-anak, anak-anak juga begitu. Anak-anak yang dibimbing dengan baik, diajar dengan baik, tiba-tiba meninggal ibunya, meninggal ayahnya, insya Allah dengan izin Allah, ibunya meninggal, ibunya sudah mati, pahalanya masih hidup mengalir. Berpesan pula ibu ini kepada cucunya, kalau engkau kawin nanti nak, bimbinglah anakmu nanti seperti mana ibu membimbingmu nak. Lalu turun temurun. Oh subhanallah. Ada ayat sangat hebat sekali ya dalam surah At-Tur. Ini kalau pulang ke rumah nanti perlu dibuka bu ya. Surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-turi wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu wal bahril masjur. Dalam surah At-Tur ada ayat yang menyatakan bahwa kalau ahli keluarga sudah berada di jannah, sudah ada dalam surga nanti, mereka akan mencari rumpun keluarganya. Subhanallah. Ini perlu dipelajari dengan baik bu ya. Ahli keluarga yang sudah masuk jannah nanti akan mencari rumpun keluarganya. Ayat 21 halaman 524. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Maksud ayat ini, ibu dengan bapak saling membimbing, saling menyempurnakan,
mendidik anak mereka dengan pendidikan Islam. Masuklah contohnya, siapa yang masuk ke jannah dulu? Kalau si ayah yang masuk ke jannah dulu, kalau suami yang masuk ke jannah dulu, dia akan mencari istrinya, dia akan mencari anaknya. Kalau anak yang masuk ke jannah, kalau derajat anak lebih tinggi daripada ayah dan ibunya, dia akan mencari mana ayahku, mana ibuku, mana kakekku, mana nenekku. Kan mencari di sana. Setelah ditanya, ternyata ayahnya derajatnya rendah, ibunya derajatnya rendah, anaknya tinggi derajatnya karena dia berpendidikan, mungkin belajar sampai ke luar negeri ya, sampai ke Mesir contohnya. Lalu dia bilang, saya dulu beramal untuk ayah, ibu, kakek dan nenek saya. Jadi lalu dia dinaikkan derajat ahli keluarganya rendah sama dengan anak yang tinggi derajatnya. Ini ayatnya ya. Lihat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Hebatnya ya, kehidupan bagaikan aur dengan tebing sampai ke jannah. Ajar anak, ajar cucu. Engkau yang belajar ini bukan untuk dirimu saja ya, untuk ibu juga, untuk nenek juga, untuk empungmu juga. Ini ayatnya. Subhanallah, hebatnya manajemen Allah dalam surah At-Tur. Baik. Subhanallah, demikianlah hebatnya kesan ajaran tarbiyah Rasulullah yang membawa rahmat dalam keluarga. Kisah ini dikaitkan dengan ayat dalam surah At-Taubah, ayat nomor 34. Ada hubungannya dengan surah At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini cerita orang yang mencari uang, kekayaan tidak diinfakkan di jalan Allah. Mencari kekayaan untuk enak sendiri, untuk makan enak sendiri, dicela dalam Quran. Lalu sahabat Nabi risau, kalau mengumpulkan harta itu tercela, apalagi yang mau dicari? Kan mereka ramai yang kerjanya menggaleh ya, tijarah. Mereka ramai yang saudagar, bisnis. Lalu Rasulullah memberi solusi yang hebat sekali. Katanya apa? Ya Rasulullah, ayyul mal nattakhidh? Uang apa lagi yang perlu dicari kalau mengumpul harta itu tercela? Kata Rasulullah, liyattakhidh ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inu ala amril akhirah. Kekayaan yang mengungguli, mengatasi kekayaan emas dan perak, kata Rasulullah, istri salehah. Subhanallah. Kekayaan yang mengatasi kebun sawit yang luas, bisnis yang sukses, yang mengatasinya zaujatan tu'inu ala amril akhirah. Lalu hadis ini kita jadikan doa, kita olah doa dari hadis ini. Maka ada doanya di sini, Allahumma inni as'aluka qalban syakira, memang ada dalam hadis, wa lisanan dzakira, memang ada dalam hadis, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Jadi jadikan doa, dibaca oleh suami. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa istri salehah dibaca oleh suami, dibaca oleh anak yang belum ada pasangannya, agar diberi jodoh yang salehah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni
Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Begitu ya. Dan bila kita tukar sedikit sesuai untuk dibaca oleh istri, mendoakan suaminya, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Yang di atas dibaca oleh suami atau bakal suami, yang di bawah dibaca oleh istri atau bakal istri. Doa istri salehah, doa suami saleh diambil dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Doa ini juga bisa kita olah, kita jadikan untuk mendoakan ayah, untuk mendoakan anak, ahli keluarga, untuk mendoakan masyarakat, untuk mendoakan sahabat. Sudah ada di sini ya paduannya. Yang ditukar yang ada garis bawah saja. Kalau untuk mendoakan anak lelaki, wa waladan mu'minan, diganti Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa waladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kalau mau mendoakan anaknya perempuan, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa bintan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Untuk mendoakan rukun keluarga, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zurriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Mendoakan masyarakat, jemaah masjid, jiran, teman di kantor, kaum sisolkot, kaum kahanggi, dun sana, kawan semama, contohnya Allahumma inni as'aluka qalban syakira, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Mendoakan masyarakat, mendoakan rakyat, mendoakan umat Islam seluruh dunia. Bisa dipakai doa ini, wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Begitulah ya, dari doa tadi kita boleh kembangkan menjadi doa yang bisa dipakai bersama. Kemudian kita lihat serba sedikit mana yang dapat, apa makna tersirat di balik kisah tadi. Setiap kita membaca kisah, kita mendengar ayat. Tadi imam baca ayat wa ilaukum ilahu wahid sampai kepada inna fi khalqis samawati wal ardh. Imam membaca ayat kursi. Itu kalau kita terangkan mungkin 10 pertemuan tidak selesai. Kursi saja contohnya. Saking hebatnya ya. Kalau kita coba mengetahui makna yang tersirat. Jadi dari kisah tadi, apa yang dapat ditarik kesimpulannya? Jalinan kehidupan pasangan suami istri mempunyai sasaran mulia dan agung. Kita ada sasaran. Kenapa itu suami saya? Kenapa ini istri saya? Apa tujuannya? Subhanallah. Tengok dalam surah Ghafir ayat tentang suami istri. Buka Al-Quran, dalam Quran ada namanya surah Ghafir. Di sana ada cerita pasangan hidup, partner Anda. Rabbana wa'adahilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah. Suami yang saleh, istrinya didoakan oleh malaikat. Istri yang salehah, suaminya didoakan sama malaikat. Dirinya mendapat doa, suaminya juga mendapat doa. Lihat surah Ghafir ya. Surah Ghafir ayat 8. Ini juga kalau kita terangkan mungkin satu pengajian juga anda habis nih. Hebatnya doa dalam surah Ghafir yang pada dasarnya ini doa malaikat. Malaikat mendoakan istri yang saleh, istri yang salehah. Malaikat mendoakan suami yang saleh.
pasangannya juga didoakan, anaknya juga didoakan. Tengok di sini halaman 468. Tapi ceritanya berawal dari 467. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Subhanallah. Apa maksud ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim, sampai ayat sesudahnya. Apa maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya karena ibu tuh seorang yang salehah, ibu didoakan malaikat, suaminya didoakan malaikat. Karena suaminya anak seorang yang saleh, dirinya didoakan malaikat, pasangan hidupnya didoakan malaikat, malah zuriatnya juga didoakan malaikat. Subhanallah. Apa isi doa malaikat? Pertama, faghfir lillazina tabu, ampunkan dosa mereka, dalam ayat 7. Kemudian di ujung ayat, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah, ampunkan dosanya, jauhkan mereka dari azab neraka ya Allah. Malaikat yang berdoa. Bapak tidur, ibu tidur, suami istri tidur, malaikat mendoakan. Bapak di sawah, bapak di ladang, di kantor, entah di mana, doa malaikat 24 jam, bukan berkala, bukan berwaktu. Maka ulama mengatakan ayat ini, ayat surah Ghafir 7, 8 dan 9, ayat perlindungan. Kalau kita ingin dilindungi, melindungi diri, melindungi pasangan hidup dan zuriat, inilah caranya. Baca tafsir Al-Imam Qurtubi, ada di sana pendapat yang bernama Yahya bin Muaz Ar-Razi. Ini ayat yang paling hebat di dalam Quran katanya. Betapa tidaknya Anda didoakan malaikat. Doa malaikat berterusan. Malaikat apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat pemikul arasy, malaikat yang tinggi derajatnya, high class, kelas yang tertinggi, mendoakan agar diampuni dosa, agar terhindar daripada azab neraka, agar masuk jannah bersama pasangannya, bersama rumpun keluarganya. Subhanallah. Inilah maksudnya, itu dalam Ghafir ayat 8 tadi. Jadi ayat ini bisa dijadikan doa harian. Kita ambil dari ayat nomor 7 dari Rabbana. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Subhanallah. Mulianya tujuan hidup pasangan suami istri saleh dan salehah agar terkandung dalam maksud ayat 8 surah Ghafir. Lalu malaikat mendoakan mereka berdua, mendoakan anaknya, menantunya, parumainnya, cucunya, sampai ke bawah. Satu orang yang saleh, satu rumpun keluarga didoakan sama malaikat. Subhanallah. Hebat ya, hebat manajemen Allah. Subhanallah. Kita tidur, kita di sawah, kita bekerja, kita nyetir, kita olahraga,
doa malaikat tidak berhenti. Maka seperti yang dikatakan tadi, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ini ayat perlindungan. Kalau ingin melindungi diri, ini ayat penjagaan. Kalau ingin menjaga diri, ayat protection. Kalau ingin memprotek, menjaga, melindungi diri dan keluarga, inilah ayatnya, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Mungkin nanti bisa kita sorot dalam satu sorotan khusus tentang ayat 7, 8, dan 9 surah Ghafir. Baik. Kehidupan suami istri bagaikan awan dengan tebing saling melengkapi. Itu kita sudah bicara tadi ayat 71 surah At-Taubah. Pemilihan bakal atau pasangan hidup yang selaras dengan agama asas utama dalam kejayaan perjalanan bahtera keluarga. Nak memilih pasangan hidup. Kalau sudah ada pasangan, nak memilih pasangan anak, nak memilih menantu, memilih babere, memilih perumahan, mesti mengikut agama Allah. Ada cerita ya, ada cerita di zaman Umar bin Khattab. Ceritanya seorang anak yang tidak patuh kepada ayahnya, kepada ayah dan ibunya, selalu tidak dengar nasihat ayah dan ibu. Lalu si ayah melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dulu masalah rumah tangga ditangani oleh pemimpin negara. Kalau ada masalah keluarga, rumah tangga, pemimpin negara yang menyelesaikannya. Hebat ya. Jadi si ayah berjumpa Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Umar, anak saya ini tidak dengar nasihat saya. Ndak manenyon kece. Nah pangaloan. Lalu Umar menyuruh ayah membawa anaknya jumpa Khalifah. Umar pun bertazkirah untuk anak supaya anak jangan durhaka kepada kedua orang tuanya. Umar lah ya, memang hebat caranya. Setelah selesai tazkirah, anak tadi angkat tangan. Wahai Khalifah, bisa bertanya enggak? Kata Khalifah, silakan. Tadi saya sudah mendengar nasihat Khalifah Amirul Mukminin tentang tugas anak terhadap ayah dan ibunya. Terima kasihlah tadi. Sekarang saya bertanya, apa pula tugas ayah terhadap anaknya? Wah, hebat anak tadi ya. Apa kewajiban ayah dan ibu? Ayah terutamanya. Apa kewajiban ayah terhadap anaknya? Kata Umar, ayyantaqi ummahu wa ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahul kitab. Pendek saja. Ayyantaqi ummah, sebelum kawin dengan ibumu, sepatutnya ayahmu memilih benih yang baik. Bukan sembarangan pilih. Memilih benih bukan anak. Kalau pemilihan anak tidak pandai, kalau pemilihan anak tidak tepat, sepatutnya bukan anaknya memilih, ibunya yang memilih, karena ibunya lebih tahu mana yang baik, tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Ayyantaqi ummah, mesti memilih benih yang baik. Nomor satu. Nomor dua, ayyuhsinasmah, kasih nama yang baik. Kalau nama anak-anak sekarang ya di sekolah kita pening kepala mendengarnya. Entah apa nama maknanya tidak tahu kita. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam buku ulama. Sang songon dia dapat nagora-gora nasungnya ni. Maingat apa payah? Mendokon apa payah? La ilaha illallah. Wa ayyuhsin asmah. Kalau anak sudah ada, kasih nama yang baik. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab. Ayah mesti mengajar anaknya Al-Quran, bukan orang lain. Artinya ayahnya hatinya hati Al-Quran. Kalau ayahnya tidak tahu baca Quran, macam mana anaknya nanti tengok ayah tidak baca Quran? Ayah pegang Samsung,
Macam mana hati anaknya? La ilaha illallah. Kecuali dalam Samsung itu ada Qurannya. Jadi nomor satu katanya memilih benih yang baik. Yang kedua, kalau sudah lahir anak, kasih nama yang baik. Yang ketiga, ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran, bukan orang lain. Wah, apa kata si anak? Wahai Khalifah, sorrylah, tiga-tiganya nggak ada sama ayah saya. Ini depan ayahnya. Ketiga-tiganya tidak terisi, kosong. Ibu saya sebelum kawin dengan ayah saya istri kedua, suami kedua, maaf ya. Ayah saya suami kedua, suami pertamanya non muslim. Itulah yang dikawini ayah saya. Nama saya nama serangga, bahasa Arabnya Ju'la. Kalau saya tanya teman saya di Kuala Lumpur, apa sih mana Ju'la ini? Ju'la ini katanya macam serangga yang lahir di tengah-tengah timbunan kotoran binatang. Kalau ada kotoran kerbau ataupun lembu, kemudian lama-lama ada keluar sana macam kumbang, macam binatang kumbang, serangga, itu namanya Ju'la. Itulah nama saya katanya. Katalah ulat, itulah nama saya. Kemudian satu huruf pun tidak ada ayah saya mengajar saya Al-Quran. Kata si anak kepada Umar. Lalu Umar melihat muka ayahnya. Pak, dengar tadi anak bapak ngomong? Berarti bapak sudah durhaka sebelum anak durhaka terhadap bapak. Subhanallah, subhanallah. Jadi tidak bisa saling melengkapi, berarti ya. Kalau mau saling melengkapi mesti dipilih benih yang baik. Kalau sudah lahir anak atau cucu atau pompu, kasih nama yang baik. Tanya orang alim. Subhanallah. Tanya syekh, tanya buya ya. Jangan dilihat buku-buku panduan nama-nama. Kadang-kadang ada yang tak islamik ya, tak sesuai dengan Islam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berikutnya di sini, mukmin yang baik akan mencari pasangan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Ada ayat dalam surah An-Nur ya, at-thayyibatu lit-thayyibina. Orang yang baik akan mencari yang baik. Orang yang tak baik akan mencari yang tak baik sesuai dengan seleranya. Maka perlu kita mendidik, menterbiah cita rasa ataupun kehendak yang baik dalam kehidupan kita agar tidak memilih yang tak baik atau tidak melihat yang tak baik itu baik, melihat yang baik itu baik, melihat yang tak baik itu tidak baik. Malah kesalahan dalam memilih pasangan pada kebanyakan berawal dari proses kesilapan dan timbul dosa yang dilihat sebagai suatu kebiasaan. Orang yang mendirikan rumah tangga, apalagi zaman sekarang, melaksanakan walimah kenduri kawin, dimulai dengan yang haram. Dimulai dengan yang haram. Subhanallah. Pala sega pandasoran berarti sega pembibiran nih. Sega pandasoran, sega itu pembibiran. Dimulai dengan yang haram, pesta yang haram. Setan yang diundang, setan yang berpesta pora di sana. La ilaha illallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan ikut-ikutan ya. Jemaah Masjid Raya Ujung Gading jangan ikut-ikutan. Dibaca lagi. Malah kesalahan dalam memilih pasangan pada kebanyakannya berawal dari proses kesilapan dan timbunan dosa yang dilihat sebagai satu kebiasaan. Tagidul lalaya,
maju lalaya, mulai beroleh dengan yang haram, pesta dengan yang haram. La ilaha illallah. Itu bukan bagaikan aur dengan tebing lagi dia, moroban turura domai, membawa ke jurang, itu berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Kita lihat nomor 7, sangat penting peranan istri salihah dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Istri sangat penting. Macam tadilah ya, tidak dikasihnya suaminya sholat di rumah. Subhanallah, subhanallah, abang jangan sholat di rumah bang, katanya. Kalau kita ingat ceramah Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Somad waktu berceramah di halaman kantor Bupati Simpang 4, belum lama lagi ya. Mula-mula dia ngomong, setelah menyampaikan ucapan terima kasih penghormatan, apa dia bilang? Subhanallah, untunglah kita hari ini sudah sholat fardu berjamaah, katanya. Orang yang tidak datang ke masjid di pagi hari, ketinggalan dalam sholat berjamaahnya, orang itu dikencingi setan telinganya. Hadis sahih tuh, Ustaz Samad membawakan makna hadis sahih. Zakarajulun bala syaitani fi uzunih, dalam hadis Nabi, orang itu dikencingi setan telinganya. Inilah yang dirisaukan oleh pasangan pengantin muda tadi, istri salihah yang masih di awal perkawinan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan lagi, mungkin seterusnya poin nomor 8 nanti ya, kita lanjutkan dalam pertemuan berikut. Kalau panjang umur, kalau Allah memberikan kemudahan, kita bertemu lagi insyaallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu 'ala amril akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.